Podcast Network Asia. Musuh terbesar kita untuk mencapai hal besar dalam hidup tidak berasal dari luar diri, ternyata diri kita sendiri. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Mountain Issue karya Brianna Weiss. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara membuka potensi diri. Setiap orang ibaratnya punya gunungnya sendiri yang perlu dilewati. Istilah gunung seringkali digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan perjalanan seseorang. Mungkin saja mereka berjuang untuk keluar dari kemiskinan, menaiki tangga karir yang lebih tinggi, dan sebagainya. Namun dalam perjalanan tersebut, ternyata kita seringkali melakukan sabotase diri. Kita tidak bersedia untuk berubah atau kembali lagi ke kebiasaan buruk dan sebagainya. Alhasil, melewati gunung tersebut seakan menjadi sebuah perjalanan yang sangat berat dan seakan mustahil untuk dilewati. Pada akhirnya, musuh utama bukanlah berasal dari luar diri, tapi diri kita sendiri. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, musuh terbesar adalah diri sendiri. Dalam sejarahnya, gunung seringkali dijadikan sebagai metafora untuk menggambarkan perjalanan dalam pengembangan diri atau pencerahan spiritual. Setiap orang punya metafora gunungnya sendiri. Mungkin saja terkait dengan uang, pekerjaan, berat badan, kecanduan, dan sebagainya. Gunung itu ibaratnya adalah penghalang antara kamu dan hidup yang kamu inginkan. Dengan menghadapinya, maka akan menjadi jalan untuk kebebasan. Namun musuh utamanya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita seringkali melakukan self-sabotage atau sabotase diri. Mungkin kita mengkategorikan hal ini sebagai tanda kurangnya percaya diri, kurangnya motivasi, dan sebagainya. Faktanya, sabotase diri terjadi karena ada kebutuhan yang tanpa sadar terpenuhi ketika perilaku ini muncul. Contohnya gini, saat psikiater terkenal bernama Carl Jung kecil, dia sempat jatuh di sekolah dan mengenai kepalanya. Ketika dirinya kesakitan, dia berpikir kalau dengan adanya kejadian ini, maka dia tidak perlu sekolah. Walaupun di kemudian hari Carl dikenal sebagai cendekiawan yang sukses, namun pada saat itu dia tidak suka dengan sekolah atau tidak begitu cocok dengan teman sekelasnya. Setelah kejadian tersebut, Carl seringkali mengalami pingsan. Di kasus itu, Carl tanpa sadar membuat korelasi antara pingsan dan keluar dari kelas. Carl akhirnya percaya kalau pingsan yang dialaminya disebabkan keinginan tanpa sadar untuk keluar dari kelas di mana dia merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Sabotase diri biasanya muncul ketika kita menolak secara sadar untuk memenuhi kebutuhan kita yang terdalam. Biasanya karena kita sendiri tidak yakin kalau kita mampu menghadapinya. Kadang kita mensabotase hubungan percintaan karena kita pada dasarnya ingin menemukan siapa diri kita, walaupun kita takut sendirian. Kadang juga kita mensabotase karir yang sudah dibangun susah payah karena pada dasarnya kita hanya ingin menjadi seniman. Walaupun hal ini membuat kita terlihat kurang ambisius berdasarkan ukuran masyarakat pada umumnya. Pada akhirnya, sabotase diri merupakan cara kita menghadapi semua hal ini. Tentu saja strategi ini bukan jawaban, bukan juga solusi. Di sisi lain, sabotase diri juga berasal dari ketakutan. Mungkin saja kita seringkali diberikan label sebagai orang yang kurang pintar, kurang menarik, atau kurang disukai. Kepercayaan ini lama-lama menjadi semakin nyata. Misalnya, ada orang yang takut duduk di kursi penumpang saat di mobil. Setelah digali lebih jauh, ternyata hal ini berasal dari rasa takutnya kehilangan kendali atau tidak ingin hidupnya dikontrol oleh orang lain. Namun apabila kita tidak tahu sumbernya apa, hal ini akan membuat kita kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kedua, kita menghambat kemajuan diri. Bagaimana cara keluar dari sabotase diri? Mungkin langkah pertama yaitu mulai bertanggung jawab atas hidup yang kamu jalani. Jangan lagi terjebak dalam denial atau perilaku yang suka menyangkal.
Ketika kita dalam denial, kita cenderung menyalahkan. Kita berusaha mencari orang atau apapun yang bisa dijadikan kambing hitam untuk menjelaskan kenapa kita berada dalam kondisi saat ini. Namun perlu kamu pahami, aksi mencintai diri yang terbesar yaitu saat kita berhenti menerima hidup yang tidak bahagia. Kita harus mulai jujur apa masalah utamanya. Cobalah ambil secari kertas dan pulpen, tulislah semua hal yang membuatmu tidak bahagia. Tulis secara detail setiap masalah yang kamu hadapi. Jika kamu mengalami kesulitan keuangan, tulis semua secara detail. Tulis semua hutang, aset, pengeluaran, dan pendapatan. Dari situ, barulah kamu bisa melihatnya dengan jernih, apa masalah yang sebenarnya. Kamu punya pilihan entah menerima situasi tersebut atau berkomitmen untuk berubah. Pilihan ini akan menentukan hidupmu ke depannya. Misalnya, kamu berkomitmen untuk berubah. Tentunya hidup tidak langsung menjadi baik. Namun jalan untuk menjadi lebih baik akan dimulai. Tidak masalah apabila kamu memulainya dari bawah. Banyak orang memulainya juga dari bawah banget atau seringkali dikenal sebagai rock bottom. Ini merupakan kondisi di mana seorang berada dalam keadaan yang terpuruk. Namun di sisi lain, rock bottom seringkali menjadi titik balik perubahan hidup seseorang. Titik tersebut menjadi komitmen seseorang untuk berubah dan keluar dari zona nyaman. Ketiga, mengubah sabotase diri menjadi penguasa diri sendiri. Kata mengubah hidup seringkali terasa begitu berat, begitu besar. Namun realitanya ini merupakan perjalanan yang alami ketika kamu sadar jika kamu selama ini bisa menghambat kesuksesanmu, maka kamu juga bisa mendorong dirimu untuk maju. Mungkin kamu bisa belajar untuk mempercayai dirimu lagi dan menemukan kedamaian diri. Seorang filsuf dari Perancis bernama Albert Camus pernah berkata, "Di tengah musim dingin, saya menemukan di dalam diri saya terdapat musim panas." Ini menggambarkan kedamaian diri seperti apa. Kondisi di mana di dalam diri kamu sadar kalau semua hal akan baik-baik saja. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarmu, akan selalu ada tempat di dalam dirimu yang penuh ketenangan. Menemukan kedamaian diri memang tidak mudah. Contohnya gini, apa yang terlintas di pikiran kamu ketika membayangkan soal hal yang bisa membawa kamu kebahagiaan? Apakah uang, hubungan percintaan, atau promosi jabatan? Apa yang terjadi ketika kamu mencapai semua hal tersebut? Biasanya yang terjadi kamu kembali ke titik awal. Tentu saja kamu bahagia ketika mendapatkannya, tapi kebahagiaan tersebut tidak akan bertahan lama dan akhirnya kamu kembali ke titik awal. Kenapa? Karena kebahagiaan yang berasal dari semua hal itu bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Penulis memberikan tips untuk menemukan kedamaian diri, yaitu dengan selalu mengingatkan kepada dirimu sendiri kalau semua kecemasan yang kamu alami hanyalah ilusi semata dan tidak nyata. Perasaan tersebut bukanlah prediksi masa depan. Perasaan tersebut hanyalah gambaran dari pikiran kamu saat itu. Sama halnya apabila kamu sedang mengalami mimpi buruk. Monster yang ada di mimpi tersebut tidaklah nyata, namun merupakan bentukan dari sesuatu yang membuat kamu cemas dalam dunia nyata. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Setiap orang pasti punya tantangan besar yang perlu dilalui dalam hidupnya. Banyak orang mengibaratkan hal ini sebagai sebuah gunung yang harus dilewati. Gunung itu ibaratnya adalah penghalang antara kamu dan hidup yang kamu inginkan. Dengan menghadapinya, maka akan menjadi jalan menuju kebebasan. Namun musuh utamanya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kedua, diri kita ternyata yang menghambat kemajuan diri. Ketika hal buruk terjadi dalam hidup, kita seringkali menyalahkan orang lain. Kita seringkali lupa orang yang paling bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Kita berhak menentukan hidup kita seperti apa. Ketiga, mencari kedamaian diri. Apa itu kedamaian diri? Ini merupakan kondisi di mana di dalam diri kamu sadar kalau semua akan baik-baik saja. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarmu, akan selalu ada tempat di dalam dirimu yang penuh ketenangan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.